Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Mario dalam pelajaran ekonomi. Babnya masih sama, yaitu tentang pendapatan nasional. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian, manfaat, komponen, dan perhitungan pendapatan nasional dari GDP sampai disposable income. Sudah kita kuasai gitu ya. Sekarang kita akan belajar tentang cara penghitungan pendapatan nasional dengan 3 metode. 3 metode ini apa saja? Yaitu metode produksi, metode pengeluaran, dan metode pendapatan. Intinya gini, untuk menghitung pendapatan nasional Indonesia itu bisa menggunakan 3 cara ini. Cara yang pertama yaitu dengan menghitung seluruh produksi yang ada di Indonesia. Kita tahu sendiri bahwa produksi ada produksi jasa, ada produksi barang. Nah, kita jumlahkan semuanya gitu ya. Ada banyak sektor, ada sektor industri, perikanan, kemudian pertanian, kemudian ada nanti tambang, itu kita jumlahkan semuanya gitu ya. Kalau dirumuskan yaitu sigma P kali Q. Sigma itu jumlah, P kali Q itu harga, P itu price harga sama kuantitas. Misalnya kita menghitung hasil pertanian, berarti harganya berapa, 1 kilogram berapa, kemudian kuantitasnya dalam 1 tahun berapa kilogram bisa dihasilkan. Kita tambahkan 1. Perikanan, berapa kilogram ikan dikalikan harganya. Hutan, hasil hutan berapa kubik kayu yang bisa dihasilkan dikali harganya per kubik berapa. Semuanya dijumlahkan. Jadi sektor produksi industri barang dan jasa gitu ya, kita tambahkan. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan menghitung seluruh pengeluaran Indonesia. Pengeluaran masyarakat Indonesia dan pemerintah itu apa saja? 1, yang paling besar adalah konsumsi gitu ya. Yang kedua yaitu untuk investasi. Yang ketiga yaitu untuk pengeluaran pemerintah seperti pemilu, buat jalan, bantuan-bantuan subsidi dan lain sebagainya. Itu pengeluaran. C, I, G gitu ya. Satu lagi ekspor bersih. Nah, ekspor bersih ini ekspor dikurangi impor. Jadi kalau dirumuskan adalah pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran yaitu menambahkan konsumsi, investasi, kemudian pengeluaran pemerintah, G, government, dan satu lagi ekspor dikurangi impor. Oke, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga yaitu dengan pendekatan pendapatan. Kalau pendapatan berarti kita membayangkan faktor produksi. Masih ingat pelajaran kelas 10 dulu? Faktor produksi ada apa saja? Ada tanah, tenaga kerja, kemudian modal, skill. Nah, masing-masing dari ini akan mendapatkan balas jasa. Jadi kalau kita tanya kepada siapapun orang yang ada di Indonesia, kalau dia tenaga kerja, dia dapat upah. Kalau dia punya modal, kemudian modalnya simpan, dia akan mendapatkan interest atau margin gitu ya. Kalau dia skill, dia akan mendapatkan profit. Kalau dia punya tanah gitu ya, dia akan mendapatkan uang sewa. Nah, ini kita tambahkan semuanya. Misalnya mbahku punya tanah, dia akan mendapatkan uang sewa. Bapakku sebagai tenaga kerja, dia akan mendapatkan gaji. Ibuku uangnya banyak dari bapak gitu ya. Uangnya sebagai modal. Jadi ibu akan mendapatkan bunga atau margin. Kemudian saya sendiri misalnya orang yang kreatif, skillnya bagus, kita akan mendapatkan profit. Nah, ini semuanya ditambahkan kalau pendekatan produksi. Seluruh sewa yang ada di Indonesia ditambah dengan seluruh gaji yang didapatkan masyarakat Indonesia, seluruh bunga atau margin yang didapatkan masyarakat Indonesia, dan satu lagi seluruh profit yang didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, ini ditambahkan semuanya. Ini namanya pendekatan pendapatan gitu ya. Nah, oke, rangkumkan ada 3 pendekatan: pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan. Singkatnya seperti ini. Semoga bisa
lebih jelas mempelajari perhitungan pendapatan nasional dengan 3 pendekatan. Demikian dari Pak Mario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.